Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perkenankan kami menyampaikan mau'izah hasanah dengan tema menjalani jalan yang terjal menuju kemuliaan. Di dalam surah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam beberapa ayat terkait dengan jalan yang terjal ini, Allah mengatakan adalah al-aqabah. Aqabah itu artinya jalan yang begitu sulit untuk kita lewati. Allah mengatakan wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami tunjukkan kepada manusia itu jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan yang sulit, jalan yang ringan, jalan yang susah, jalan yang mudah. Tapi mengapa manusia itu hanya menempuh jalan yang ringan? Kenapa manusia itu hanya menempuh jalan yang mudah? Tidak mau menyempuh jalan bebatuan, bukit yang sukar untuk dijalani. Itu disebut dengan aqabah. Memang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu kejayaan, jabatan dan popularitas, termasuk kekayaan. Itu ingin dengan cara yang gampang, cara yang mudah, cara instan. Bahkan di dalam beribadah pun kita ingin yang ringan-ringan. Begitulah karakter kita jemaah yang dimuliakan Allah. Padahal untuk mendaki suatu bukit ataupun gunung itu dan ingin sampai ke puncak itu, seorang pendaki itu harus melewati rintangan dan tantangan, kondisi badan dan keadaan. Tapi begitu sukses dia sampai ke puncak itu, begitu bahagianya dia. Maka ketika ditanya apa nikmat yang paling diinginkan atau yang dirasakan oleh seorang pendaki gunung itu, maka ada yang mengatakan bukan sampai ke puncaknya itu, tapi adalah proses dia mendaki gunung itu, proses dia menapaki jalan demi jalan itu yang membuat dia merasa nyaman, merasa bahagia, nikmat yang paling besar. Karena kalau untuk sampai ke puncak itu dengan helikopter saja bisa kita sampai. Dengan akses yang sekarang ini dengan begitu banyak fasilitas yang bisa kita gunakan bisa sampai. Tapi ternyata nikmatnya adalah proses sampai ke sana itu. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu gambaran yang sangat luar biasa, bahwasanya emas itu menjadi murni karena harus dibakar dengan api. Berlian itu terbentuk karena ada tekanan, dan manusia itu terbentuk juga karena ada ujian. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, Allah katakan kita ini adalah sebenarnya pejuang tangguh. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan, ketangguhan, susah payah. Bukan Allah yang susah payah membuatnya, tapi kita ini memang harus berjuang, harus terus naikkan level. Tidak hanya yang ringan-ringan saja, hendaknya terus naik ke level yang menengah dan sampai ke level yang tinggi tentunya. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada gambaran bahwasanya aqabah itu apa sebenarnya. Allah jelaskan, wa ma adraka mal aqabah. Allah tidak suruh kita untuk menjawab ini, cukup kita lihat, tadaburi saja ayat ini. Aqabah itu bukan orang yang rajin sholat, bukan orang yang rajin puasa di dalam ayat ini, bukan orang yang zikirnya banyak, dan kita tidak ragukan itu. Fadilah-fadilah orang yang sholat, orang yang tepat waktu sholatnya, orang yang berzikir luar biasa, bahkan sholat sunnahnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aqabah itu apa? Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, yaitu orang yang membebaskan budak. Itu yang pertama. Siapa orang yang membebaskan budak itu? Ya dulu itu awal-awal Al-Quran diturunkan, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan bagi alamin, bagi alam ini, maka tidak ada lagi perbudakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya.
Maka Islam memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bisa memerdekakan budak dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu budak dan menjadi beriman, maka Allah bebaskan semua anggota tubuhnya dari api neraka ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang beriman ada kafarah namanya untuk penembusan, yaitu memerdekakan budak. Hari ini kita tidak melakukan itu lagi. Hari ini kita tidak mendapatkan budak-budak itu lagi. Tapi makna semangat penebusan budak itu adalah semangat di mana kita bisa membebaskan pertama kebodohan-kebodohan, kemiskinan-kemiskinan, narkoba, orang yang buta huruf, dan bahkan syahwat kita, kemauan kita, selera kita yang tinggi ini bisa kita kontrol. Itu juga termasuk fakka raqabah untuk semangatnya hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang yang memberikan kemudahan akses untuk pertolongan-pertolongan kepada siapapun, sehingga dengan itu dia bisa mengurangi beban seseorang. Ini adalah aqabah dan bentuknya adalah fakku raqabah. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu dahsyat kemuliaan yang didapati oleh orang-orang yang mampu membebaskan ini. Jadi hari ini kita sebenarnya adalah sudah tahu jalan yang terjal itu, tapi kita tidak mau menempuhnya karena kita ingin cari yang ringan-ringan saja. Amar ma'ruf itu adalah mudah, tapi nahi mungkar itu adalah berat. Karena setiap orang beramar ma'ruf itu tidak ada risiko. Tapi orang yang bernahi mungkar itu risikonya ada. Diintimidasi, diancam, dan segala macam. Tapi ada orang yang melewati itu, nahi dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini adalah aqabah yang luar biasa yang dilewatinya. Itu yang pertama. Jadi adalah membebaskan budak, termasuk membebaskan syahwat kita yang dibelenggu oleh kita ini, dibelenggu oleh syahwat kita, dan sikap kita bisa mengontrolnya dengan baik, dan sehingga kita tidak diperbudak oleh syahwat kita. Ini termasuk fakku raqabah. Dan begitu juga orang-orang yang memudahkan akses untuk orang dalam pelayanan dan apapun itu. Ini juga termasuk fakku raqabah, semangatnya jemaah. Yang kedua adalah it'amun fi yaumin dzi masghabah, orang-orang yang memberikan makan di waktu kelaparan. Program-program bantuan gratis termasuk MBG itu juga bagus, karena adalah sesuatu yang bermanfaat dinikmati oleh orang tertentu. Tapi tentu yang harus kita evaluasi adalah caranya. Kepada siapa? Karena zi masghabah, yaumin zi masghabah, yang betul-betul lapar, yang betul-betul butuh dengan itu. Maka jika ada program-program seperti ini, itu adalah termasuk orang yang melewati aqabah itu, jalan yang terjal itu. Karena banyak orang punya harta tidak mau berbagi, banyak orang punya jabatan tapi tidak melayani, banyak orang yang punya pengaruh tapi pengaruhnya itu untuk diri dan orang yang sekitarnya saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika ada orang seperti ini, maka dia sudah naik levelnya, sudah melewati aqabah. Dan bahkan Allah katakan orang-orang yang patut untuk kita bantu itu adalah yatiman dza maqrabah, orang yang paling dekat dulu, anak yatim yang merupakan kerabat kita. Kadang-kadang kita ingin membantu yang lebih jauh karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin naik sanjungan kita, ingin dihargai kita. Tapi orang yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, bahkan kita tidak pedulikan karena tidak ada kepentingan kita di situ jemaah. Tapi Allah katakan orang yang melewati aqabah itu adalah orang yang mendahulukan yang terdekat dulu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang melarat kalau kita peduli sama-sama kita, terutama kepada orang yang dekat dengan kita tentunya. Kemudian gambaran Allah, au miskinan dza matrabah, orang miskin yang Allah gambarkan di sini dengan dza matrabah, yaitu menyentuh ke tanah, begitu melarat. Hari ini banyak orang yang seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika ada orang yang berdiri di hadapannya untuk membantunya, bahkan memberikan solusi yang terbaik untuknya, maka orang-orang ini adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia melewati jalan yang terjal itu. Di saat dia harus pelit, tapi karena dia tahu bahwa ini saya harus naik level, naik derajat saya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia lewati itu dengan
ya menghadang semua gangguan-gangguan itu. Inilah orang-orang yang berhasil melewati Aqabah. Dan terakhir Allah mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Semua ini tidak mudah untuk dilakukan, perlu kesabaran. Semua ini tidak mudah dilakukan, perlu kasih sayang. Maka keberhasilan ini dibentuk, didasarkan kepada yang namanya kasih sayang dan kesabaran. Banyak orang yang jemaah yang dimuliakan Allah tidak sukses melewati ini karena tidak sabar. Dan banyak orang pun terjatuh sehingga menghina, mencaci karena tidak sayang. Maka semua ini terbentuk, dilahir karena adanya kesabaran, kesayang. Dan pokok poinnya adalah amanu, dia beriman. Makanya Allah katakan ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang golongan kanan. Itulah orang-orang yang mulia. Itulah orang-orang yang akan memudahkan hisabnya. Jemaah, hari ini zikir kita bagus, mantap. Salat kita luar biasa, mantap. Tapi itu masih ringan sebenarnya. Naikkanlah level kita itu, kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepedulian orang-orang yang harus kita untuk kita pedulikan. Itulah Aqabah yang sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.